Saya mencoba untuk menjawab sebuah komentar. Yang komentar itu berbunyi, emang Konoha tukang maling bahasa Melayu. Dan kita pinjam dari Indonesia. Netizen Malaysia dibuat malu setelah seorang warga Indonesia asal Riau memberikan penjelasan tegas terkait tuduhan bahwa Indonesia mencuri bahasa Melayu. Dalam perdebatan panas di media sosial, sejumlah netizen Malaysia menuduh Indonesia mengklaim bahasa Melayu sebagai miliknya. Namun, warga Indonesia tersebut menjelaskan bahwa akar bahasa Melayu justru berasal dari wilayah Indonesia, khususnya Sumatera. Betul itu. Kita tahu bahwa kerajaan Melayu sudah berdiri lama di Sumatera jauh sebelum Malaysia terbentuk sebagai negara. Itu Fakta sejarah ini membuat banyak netizen Malaysia terdiam. Perkataan ketimbang merupakan perkataan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermaksud kata untuk menandai perbandingan. Kata ketimbang sama erti atau bersinonim dengan kata daripada. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh rekan-rekan dimanapun berada. Salam dan hormat saya. Dan tak lupa saya ucapkan salam akal sehat. Saya mencoba untuk menjawab sebuah komentar. Yang komentar itu berbunyi, emang Konoha tukang maling bahasa Melayu. Kasih paham bang. Ini nih. Saya coba jawablah. Walaupun saya dulu sudah pernah jawab, yang mana akun saya itu dari take down sama TikTok karena di-report oleh rombongannya si jantung pisang nih. Waduh. Saya coba lah jawab, saya coba lagi menjelaskan supaya tidak ada yang gagal paham. Supaya tidak ada lagi yang gagal paham. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ini sejarahnya. yang kami singkat dengan NKRI, kami memiliki bahasa persatuan. Bahasa persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan ratusan suku. Betul itu. Indonesia ini terdiri dari ratusan suku, 700-an lebih suku. Betul itu. Ribuan pulau. Apa yang mempersatukan kami? Itulah Bahasa dia, Indonesia. bahasa Indonesia. Kami tidak memungkiri bahwasanya bahasa Melayu adalah salah satu akar dari bahasa Indonesia. Tidak pungkiri itu. Betul itu. Ya, bahasa Melayu yang kami gunakan adalah bahasa Melayu Riau. Kalau dulu Pulau Penyengat itu masuk ke dalam Provinsi Riau. Setelah terjadi pemekaran, makanya di situ ada Riau Kepulauan. Disingkat dengan Kepri, Kepulauan Riau. Betul itu. Lebih tepatnya di Pulau Penyengat. Bapak pahlawan bahasa Indonesia kami ataupun Bapak bahasa Indonesia kami adalah Raja Ali Haji Fisabilillah. Itu adalah pahlawan. Wow, saya baru tahu ya Indonesia. teman-teman. Bapak bahasa Indonesia. Jadi bahasa Melayu yang digunakan adalah Melayu Riau. Itu dia. Malaysia bukan pemilik mutlak daripada bahasa Melayu. Karena di Indonesia pun banyak bahasa yang Melayu. Di Pulau Sumatera aja banyak. Dari Medannya itu ya, Melayu Asahan, Melayu Deli. Di Riau-nya ada Riau Daratan, Riau Kepulauan, Melayu Jambi, ya kan, Melayu Palembang, Melayu Bengkulu, Betul itu. Melayu Lampung, ya kan, Kelantannya, Melayu Sambas, ya kan. Kami pun banyak Melayu di Indonesia nih. Jadi Malaysia bukan pemilik mutlak dan bukan pemilik yang dia harus katakan dan tidak melarang orang lain menggunakan bahasa Melayu. Ya, kami di sini pun orang Melayu. Oke, kami jadikan bahasa Melayu sebagai akar daripada bahasa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, dengan ejaan yang disempurnakan, dengan semua stakeholder yang ada, maka berkembanglah bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu.
Yang mana bahasa Indonesia ini pun sudah banyak negara-negara lain yang menggunakan. 47 negara ya, teman-teman. Di Madinah ya, di Madinah sudah banyak yang ngerti bahasa Indonesia. Di Australia sudah menjadi mata pelajaran yang diajarkan di Australia. Di Korea. Oke? Jadi jangan merasa menjadi pemilik bahasa Melayu sebetulnya. Secara rasminya bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Itulah istilah yang digunakan pakai dalam perlembagaan persekutuan kita. Apabila kita sebut tentang bahasa kebangsaan kita, namanya ialah bahasa Melayu. Itu pada perkara 152 perlembagaan persekutuan. Bahasa Melayu adalah bahasa negara kita, berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi. Istilah bahasa Malaysia ini datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan. Ya, betul. Dan kita pinjam dari Indonesia. Indonesia mengambil bahasa Melayu, mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara dengan memberi nama nasional, bahasa Indonesia. Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia, dan mampulah dengan nama itu rakyat Indonesia yang dari kelompok peribumi itu saja kan 1,500 suku itu dapat disatupadukan. Betul itu. Jadi kita fikir itu caranya. Maka selepas kerusuhan kaum 13 Mei, kita memberi nama bahasa Melayu itu bahasa Malaysia. Tetapi kita tidak ada ubah dari segi perlembagaan. Maknanya nama itu kita angkat untuk tujuan sosiopolitik sajalah. Untuk menjadi wadah yang kononnya baru lebih mesra lah kepada yang bukan Melayu, untuk mendakap bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara mereka bangga. Tapi sayangnya dengan nama sedemikian kan, makna nama nasional lah bahasa Malaysia itu, penerimaannya pun tidak terlalu mulus, tak seberapa lah. Maknanya ialah kalau waktu tu kita tanya orang bukan Melayu, pemimpin Cina dan sebagainya, mereka mengalu-alukan penamaan itu. Baguslah, ini bahasa kita semualah rakyat Malaysia. Dan sepatutnya nama bahasa Malaysia itu boleh mempertingkatkan kebanggaan terhadap bahasa Melayu itulah. Tetapi sayangnya dia tinggal nama sajalah. Dari segi perundangan negara tidak ada pun istilah bahasa Malaysia itu digunakan pakai. Dan dari segi sosial budaya pun, fitrah di mana-mana pun, bahasa itu diberi nama dengan mengambil nama kelompok bangsa itu yang menuturnya sebagai bahasa ibunda. Bahasa Jepun, bukan bahasa negara Jepun, bahasa orang Jepun. Kan? Walaupun kita kata bahasa Indonesia itu, kalau dalam bahasa Inggeris, dia tak panggil Indonesia language, Indonesian. Bila ada Indonesian tu orang lah. Dan kalau kita guna bahasa Malaysia, nama Inggerisnya Malaysian, bukan Malaysia language. Contoh bahasa Inggeris kan, dituturkan di Australia, dia tak bagi pun nama bahasa Australia kan, bahasa Australia. kelompok asal usul di Inggeris. Bahasa Inggeris dituturkan di Kanada pun bukan bahasa Kanada, bahasa Inggeris. Dia mula di England kan, orang Inggeris. Pergi ke Amerika pun English juga. Ialah dia American English lah, dia lain pada British English. Jadi kita banyak benda kita gagal lah. Maknanya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Berjaya pada tahap awal saja. Ingat 5 prinsip itu. Tahap ingat saja. Hafal saja. Ini sepatutnya tamparan yang kita sangat langkah daripada hafal ingat itu kepada faham. Kita harus memahamkan rakyat, anak-anak di sekolah itu tentang makna setiap prinsip itu, rukun negara sebagai keseluruhannya. Dan sekarang diangkat 5 cita-cita negara itu. Lepas faham, kita nak angkat nilai amal. Jadi kita berhenti pada tahap hafal dan ingat. Yang itu kita handalkan.
hafal 5 prinsip. Dari sekolah rendah sampai tua pun masih ingat lagi. Jadi entahlah, di Malaysia ni banyak perkara yang baik tetapi tak ke mana sebab kita lemah dari segi pelaksanaan. Wow. Kita hangat-hangat ayat. Mula-mula memang kita hebat. Lepas itu kita tersasar. Itulah penjelasan dari Profesor asal Malaysia mengenai kondisi bahasa Melayu di negara mereka. Dari penjelasan kedua sosok ini sekaligus membuka wawasan kita tentang asal-usul bahasa Melayu, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia ya teman-teman. Saya justru terenyuh dengan penjelasan dari Profesor Malaysia ini, di mana bahasa Melayu atau budaya Melayu itu hanya sampai di menghafal saja ya, tapi tidak dalam aplikasi sehari-hari. Itu sangat menyayat hati kita ya teman-teman, karena itu adalah identitas yang harus kita bangga untuk dikenakan teman-teman, tapi malah tidak mendapatkan respon yang baik, tidak mendapatkan dukungan yang baik dari berbagai kalangan, malah itu dijadikan sebagai suatu simbol politik saja untuk menarik perhatian. Itu sangat-sangat menyayat hati kita semua ya. Bagaimanapun caranya, suatu bahasa ibu, bahasa nasional suatu negara itu harus benar-benar diajarkan ke setiap generasi, benar-benar dituntun mereka untuk menghafal, mengerti arti yang sesungguhnya. Dan kalau mereka sudah mengerti arti sesungguhnya, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran penting buat kita. Kita bisa mengambil hikmahnya dengan apa yang terjadi di Malaysia, di mana mereka krisis tentang bahasa. Itu bisa menjadi contoh yang baik buat kita. Kalau kita tidak menjaga baik-baik kekayaan budaya kita, bahasa kita, sewaktu-waktu itu akan terkikis dan ditutupi oleh kebudayaan luar, di mana itu bisa mengikis jati diri kita sebagai anak bangsa. Kita tahu bahwa di Indonesia ini bukan hanya bahasa Indonesia saja yang kita pakai sebagai alat komunikasi, ada beberapa bahasa asing lainnya. Tapi kita tahu konteksnya, dipakai untuk apa, kapan, di mana, itu kita tahu. Tapi kita lebih cenderung memprioritaskan bahasa negara kita sebagai alat komunikasi resmi. Itu yang membuat kita kenapa kuat. Salah satu yang dikumandangkan yaitu di Sumpah Pemuda, di dunia pendidikan itu diterapkan. Itu menjadi hal yang membuat kita itu makin kuat, makin solid. Dan itu menyebar ke ras lainnya seperti orang Cina, orang India yang sudah menjadi warga negara di sini. Mereka fasih. Karena apa? Mereka lihat bahwa di dalam negeri sendiri bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Itu sesuatu yang harus kita majukan. So teman-teman semua, tetap dukung langkah pemerintah ini. Tetap dukung bahasa Indonesia, tetap dukung budaya kita untuk terus berjaya. Peace.